wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus. Kita amalan kita yang banyak biasanya orang NU itu kan tawasul atau tahlil. Nah, ketika kita itu tahlil ila hadrat Nabil Mustafa utawi kirim Syabdul Qadir atau para malaikat, apakah hati kita itu harus memandang hidupnya Allah apa ngoten makhluknya ngoten apa kali-kali ngoten? Ketika kita bertawasul di dalam aturan syariat, mengapa harus menyebut isim nama yang kita kirimi? Karena itu aturan syariat, ya harus kita menyebut nama-nama itu. Baik itu yang ditengarai orang tua ataupun para guru atau para kekasih Allah, siapapun. Tergantung kita khususkan apa langsung kita jamak. Misalnya khususon ila jami'il auliya illah, berarti seluruh kekasih Allah masuk. Yang menjadi pertanyaan adalah keadaan ruhaniyah kita, hati kita bagaimana? Imannya menghadapnya kemana? Ini ada dua orang, dua hati, dua ruhani kelompok. Ada kelompok yang menghadap terhadap sesama makhluk, misalnya khususon ila abi wa umi, ati sampean mesti mandangi nangoni makhluk. Tidak hanya di lesan, hati pun kita pada makhluk. Khususon kepada siapa? Mesti. Ini lihat kelas kita ada di am, ada di khos. Kalau di am mesti seperti itu. Kalau di khos beda Pak. Walaupun secara syar'i lesan kita mengucap nama-namanya makhluk, tapi hati jenengan mesti ini wajah tuaj, iya, menghadap pada wajah Allah, yaitu hidup yang menguasai makhluk. Inilah yang Allah maksud sebagai hati yang punya akhlak ilahiyah, duweni tata krama. Sebab makhluk siji ambek makhluk sijine asline ya ora iso manfaati, ora iso nulung. Wis niki rokok, terus pundi koreane? Niki korean. Coba kalau tidak ada pihak ketiga, korean ini enggak mungkin akan bisa menyala dengan sendirinya terhadap rokok. Artinya apa Pak? Innaka sesungguhnya Muhammad, siro Muhammad ikulah tahdi, ora bakal bisa bimbing, ora bakal bisa aweh petunjuk siro Muhammad man ing wong ahbabta kang nyintai siro, ahbabta kang nyintai siro Muhammad ing man. Artinya apa? Ini langsung Kanjeng Nabi diingatkan Allah bahwasanya Muhammad itu, kaum Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk pada yang lain, tidak bisa memberikan syafaat pada yang lain. Lah terus siapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat hanyalah
Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Gampangane ngomong, Pak, Kanjeng Nabi ku mung digawe liwat tok, sret dateng umate syafaat itu. Istilah bahasa semongko iku disyafaati Allah, akhire semongko iku bisa muncul rasa legi. Bukan semongko itu bisa mendatangkan dengan sendirinya semongko rasa legi, enggak bisa. Wis, saged dipahami ya. Jadi tergantung jenengan ini nderek kelas sing pundi. Nek kelas am njaba jero makhluk. Wis. Lah nek sampean wonten khos, njabane iku menungso, nyawang menungso, ati sampean iku jelas imane hanya pada Allah. Berarti sing nulung, sing ngirim, ambek sing dikirim iki nek wis akad lho ya, pelakunya tunggal. Disitulah nanti akan tahu wujud dohiri Allah. Tapi kata omong no, isok geger wong trowulan. Nggih. Wong masalah khairihi wa syarrihi sik geger kok. Apa maneh saya mengatakan wujud dohiri Allah. Coba sampean buka nang surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Anda akan bisa tahu wujud nyatane Allah dohir kalau sudah tahu wujud nyatane Allah batin. Pun nek sampean dohir iku sampean ngomongno iku ajarane Siti Jenar kok ngono. Jebule wonten mriku jenengan kaya ngerti ae. Ajaran Siti Jenar kaya apa sih ajaran Siti Jenar? Kita itu isone kan apa? Isoke kita ngaku-ngaku. Ada situ lah Pak. Jadi adab tata krama kita bertawasul, syariat tetap jalan, tapi hakikate dimpakno ning syariat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah dulu. Totonen sik atimu sebelum tawasul, ringkes-ringkeso lepasen rasa keakuamu yang bertawasul. Makhluke sampean fanakno. Setelah itu wala tansa nasibaka minat dunia. Duniawiyah makhluke ya ojo ditinggalno, iku bagiane memangi. Jadi dzikir tawasul utawa donga sing tutuk yaiku dungane anak sing soleh. Anak sing soleh adalah anak yang sudah kelangan anai. Orang yang makrifat adalah orang yang kelangan orangi. Tambah suwe tambah bingung no. Memang ngaji babakan ilmu hati iki Pak, nek dirasa-rasane yo bingung no. Iya. Contoh, wong makrifat iku adalah orang yang sudah tahu ketemu Allah. Wis. Tapi satu sisi orang yang ketemu Allah itu orang yang kefanaan, keakuane makhluk. Lewis niki nek angsal hidayah tidak dapat hidayah Allah menuju siratal mustaqim mboten paham Mbak. Padha mboten? Enggak ada dua. Bukan perkarane makhluk iku bisa ketemu nyawang madhep dadi siji nang Allah, mboten. Apa mungkin makhluk statusik tidak wujud alias Adam itu bisa melihat sesuatu yang wujud yaitu Allah? Enggak mungkin. Yang bisa melihat, yang ketemu, yang wujud itu yang wujud sendiri. Inilah maksud daripada ahad itu di situ.
Cuman prosesnya lah yang harus kita bingungkan dulu. Wis uang siapapun kita mau bepergian menuju satu tujuan belum pernah ke sana, mesti bingung. Wajib bingung dulu, itu wajib. Tapi ketika jenengan purun memberantas bingung sampai dengan bentuk berangkat ae, aku yakin kok iso tutup panggonan. Nek sudah sampai tujuan nggak bingung maneh nanti kedua kalinya. Nek sampean gak gelem berangkat maksa no omah mau kok kesasar, kapan tekone? Memang betul Pak, tidak ada ceritanya manusia itu bisa ketemu Allah. Gak ada ceritanya, gak bisa. Di dunia maupun di akhirat, ketika eseh bahas makhluk, nggak bisa ketemu kholik, nggak bisa. Wong makhluk niku sifatiku Adam kok tidak ada. Lah Allah sifatnya wujud. Apa mungkin sifat sesuatu yang tidak wujud bisa ketemu yang wujud? Nggak mungkin. Makanya kita diajarkan lewat dinut tauhid iku supaya kita paham. Jangan langsung itu salah, iku sesat. Ya wis. Nek kaya ngunu, aku lho umpama gak dikongkon ngaji tambah seneng. Temen Pak tambah seneng kula niki. Nek gak percaya panitiane sesuk, Gus sesuk kula ngarep prei. Langsung niki tak tukokno mixer niki, cek gak mixer elek. Lho nggih. Langsung tukokno mixer apik. Bentuk syukur saya. Niki mixer wis gak jamane. Tapi yo sik saged muni. Lah sing penting saged muni. Ayo panitia kawan ngomong. Kawan WA aku ya. Gosok wulan ngarep, mulai wulan ngarep prei, langsung tak tukono mixer kuwi. Lho estu Pak, kula niki namung ngenteni pensiun kula tok. Estu. Kula niki kontrak politik niku tidak boleh enak. Siapa dilokno orang lain. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Lho ini jelas. Ayatnya ditutup walaupun Rasulullah dicaci, dimaki, intinya gak enak tok. Tetap Rasulullah sampaikan karena itu sudah kontrak politiknya terhadap Allah. Makanya Rasulullah berani mengatakan innama ana basarum mislukum, aku padha mbek awakmu. Mana sing ngaku-ngaku duriyah, aku padha mbek awakmu, enggak ada. Justru aku luwih mulya katimbang awakmu, mulyakno aku, ngoten. Nek Rasulullah enggak pernah ngomong ngoten. Lah ini kan dituangnya di dalam Al-Quran toh Pak. Kul katakan Muhammad innama ana basarum mislukum, rupane ucapan sesungguhnya aku sama dengan kamu podo makhluke ora iso apa iso apa disebabkan diapa-apa no Gusti. Lah ngoten lho niku. Masalah syafaat ayo. Saiki ana wani-wani sing ngaku duriyah iso duwe syafaat. Nyun sewu tabrak nambek surat napa? Al-Qasas iku. Al-Qasas 44 apa Az-Zumar ayat 44. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul katakan Muhammad lillahi iku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Lho niki lho ndamel maf'ul mutlak. Gak main-main. Artinya semua syafaat apapun pertolongan iku datangi wae Gusti Allah, bukan wae Muhammad. Wis cetha ampean. Kula ngomong Quran iki.
Cuman syafaat itu dilewatno Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku untuk jenengan. Makanya sekarang kita melihat makhluki Muhammad apa melihat Allahnya yang menguasai Muhammad, tergantung jenengan. Nek jenengan nyawang Muhammad mesti menuduh sing legi iku semongkong. Jelas nggih? Yes, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun nyuwun ngapunten Gus. Kula nderek tanglet nyuwun penjelasanipun kalimat inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu mencegah kemungkaran. Sak wangsulipun wonten kalimat utawi wonten kata-kata nek awake dhewe nglakoni kemungkaran gaya apa nglakoni salat. Kula nyuwun penjelasanipun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata sak temene salat iku tanha bisa nyegah anil faksha wal mung. Pertanyaane sholat yang bagaimana? Yang kedua, faksha mungkar yang bagaimana? Kita bahas masalah sholat. Jadi di situ ada dua pembahasan kita. Pertama tentang masalah sholat. Kedua faksha ambek mungkar. Tergantung kita mandangi dari sisi mana. Kalau sisi kacamata syariat, sholat ya sing dilakoni jasad iki. Diawali takbir, dipungkasi salam, anggota jasmaniyah ini. Faksha perkara keji. Mana? Ya jasmani nglakoni perkara maksiat keji. Mungkar, ingkar kita dari kebenaran jasmani. Tapi kalau jenengan menarik tiga item ini dari sisi hakikat, beda. Salat miturut hakikat bagaimana, faksha perilaku faksha wal mungkar bagaimana. Padahal sesungguhnya salat itu bisa mencegah perkara keji dan mungkar. Pertanyaannya, salat yang bagaimanakah yang bisa menyegah dua perilaku ini? Kalau kita berbicara sholat syariat, ya takbir dipungkasi salam kuwi, tidak menyentuh urusan ruhaniyah. Akhirnya jasmani kita tidak mudah ngelakoni keji, perkara keji dan perkara mungkar. Indan nas di mata manusia, karena jasmani. Wis. Tapi kalau kita geser sedikit dari kacamata hakikat berarti ruhaniyah. Piye sholati ruhaniyah iki? Nyun sewu mungkin bisa dipaham dalam Al-Baqarah juga ayat 238. Mengapa di situ Allah kok menambahi di samping sholat maktubah iku ada sholat lagi wassolatil wusta. Hafidu do ngreksa sira kabeh as-sholawati ing pira-pira sholat. As-sholawati ki jamak berarti ai al maktubah, sholat yang
Wajibkan berarti secara jasmani 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayatnya nggak berhenti, nggak ada tanda nyun sewu, wakaf, nggak ada. Justru ada wawu sebagai wawu ataf penyambung, benar asal berhenti. Wassolatil wusto, sholat yang tengah. Niki ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib. Loh, sholat asar maghrib kan sudah kesebut di maktubah tadi. Sedikit aja nek jenengan purun melihat isi di dalam Al-Qur'anul Qadim surat Al-Baqarah ayat 238 apa? Was-sholatil wusta. Inilah Pak yang dimaksud wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Sholat jasmani yang dikasih roh, akmaliyah yang dikasih roh. Berarti sholat 5 waktu iku nek gak dikei roh, iku laksana seperti al-akmalu suwarun qaimatun, seperti patung yang tidak ada ruhnya. Lalu biar sholat ini tidak seperti patung, artinya biar bermanfaat sehingga bisa untuk anil faksa wal mungkar. Bagaimana? Wa arwahuha utawi roe sholat iku wujudu siril ikhlas fiha. Wujute sampean kudu nekakno wujute rahasiane ikhlas fiha ing dalem salat. Wis titik. Apa wujute rahasiane ikhlas? Hati jenengan enggak merasa yen jenengan sing iso nglakoni. Hati sampean tidak boleh merasa diri Anda yang melakukan. Itulah ikhlas. Seperti tukang parkir dititipi, gak merasa memiliki, suatu saat itu diambil dia mesti legowo. Legowo Pak. Makanya ayat ini juga gandeng ambek ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salat ibadahmu iku wae Gusti Allah. Berhubung nafsu angkruk-angkruk ning telenge ati sampean kali kula, nyesek nang sampean dikongkon ngaku kita dipaksa oleh nafsu ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan karena sholat itu milikku. Ngoten lho Pak yo. Makanya wassolatil wusta itu adalah sholatnya ruh. Apa sholatnya ruh? Ikhlas. Ikhlas berarti apa? Gak merasa kita yang melakukan. Justru hati kita merasa ini semua milik Allah. Sholat ini milik Allah. Milik Allah. Barulah sholat yang seperti ini wakumu lillahi qonitin ay khosyiin bisa khusyuk. Ya sholat yang seperti inilah sholat yang bisa mencegah faksa, keji, mungkar lan ingkar. Wis. Faksa perbuatan keji ku pundi? Jenengan dolim nang Allah hati ini. Contoh kula. Saya beriman, dalam hati saya ada iman sing nyolong ati lho, bukan jasmani. Ati iki duwe iman sing nyolong pelem kusiah. Berarti atiku iku telah faksa nang Gusti Allah. Dolim, melampaui batas.
Karena saya menuhankan ada Tuhan lain sebagai penguasa. Perkara itu tadi. Wis niki sik dereng saged diterima pun dipaksa lho ya. Estum pun dipaksa. Pun dipaksa. Intine Pak, nek sampean dereng saged ngimani kabeh makhluk gerak iku Gusti Allah sing gerakno, mboten saged nrimo niki. Mboten saged. Nek sik merasa kita yang bisa melakukan sendiri dalam hal apa-apa, kita nggak bisa menerima pemahaman ayat niki mboten saged. Jadi sholat yang bagaimanakah? Jawabannya sholat yang khusyuk. Faksa yang bagaimana, keji yang dimaksud? Kita menuhankan yang bukan Tuhan. Kita beriman pada selain Allah. Maksudnya selain Allah, ilahun wahid. Mungkar itu apa? Mungkar itu kita ingkar, nggak percaya dengan ilmu amal istiqomah. Ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid yang qad tabayyana rusdu minal ghoi, yang ajaran ini untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belengguni nafsu, kita nggak percaya. Ini maksudnya mungkar itu di situ. Sehingga nyun sewu, apapun perilaku yang muncul dalam diri kita, mesti kita aku kita yang melakukan. Satu sisi kita lalai, ada sang penggerak. Nggak bisa, kita akan merasa bahwasanya Allah yang menggerakkan, nggak mungkin. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau sik berbuat faksa wal mungkar lala apa salat. Lah ngono ta. Engko dhisik. Ini maksudnya kacamata yang mana? Maksudnya enggak salat. Ana wong salat tapi sejatine durung salat. Ana wong salat tapi sejatine wis salat. Iki piye to? Ana wong gak salat ning sejatine wis salat. Bingung maneh tambah niki. Ngeten Pak, pun tak uraine ya. Ana wong salat ning sejatine durung salat. As-sholatu ai ad-du'a. Ad-du'a sampean artikan memohon apa menghadap. Sholat itu sampai artikan menghadap apa minta berdoa, terserah Anda. Kalau sholat itu sampai artikan ay addu'a sampai artikan memohon, tak jamin sampai alis sampai telas gak iso ketemu Allah. Wong nyuwun nih. Sedangkan kita tidak pernah ketemu yang memiliki. Itu namanya kalau di dalam bahasa balaghah dulu ya, namanya tamanni. Ngerti tamanni? Mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Bon. Itulah yang kusebut ada seseorang sholat tapi sejatinya belum sholat. Tapi sholat ini kok sampai artikan menghadap kepada Allah. Beda. Tidak meminta loh ya, menghadap. Berarti nek tujuannya menghadap adalah bertemu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan sholat itu jadikan kesempatanmu untuk munajat nang Allah. Munajat itu apa? Kamu ninggalno keakuanmu menuju keakuan Allah, itu munajat. Yakfur bitaghut wa yu'min billah.
Sebab Qur'ane ud'uni madepo sira ing ingsun dulu. Niki yang banyak yang artikan kan ud'uni njaluk sira ni ing ingsun. Wong njaluk nanggone njaluk perkara jeruk kudu metuki sing duwe jeruk dhisik. Mangkane kalimatnya ni ingsun. Jikalau kau niku ada syarat yang disembunyikan. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku astajib, maka tak jawab, tak sembadani. Kebanyakan kita kan enggak, Pak. Enggak metuki Allah dulu. Ati iki arep-arep tekone berarti kita madepe nang jeruk. Tidak menghadap pada yang memiliki. Itu namanya nyolong. Ngambil sesuatu enggak bilang dulu pada yang memiliki. Mestinya kita moro ketemu nang Allah. Sampai nek wis ketemu, padahal tadinya itu berangkat njaluk jeruk, gak iso ngomong sampean. Mboten saged ngomong njaluk jeruk, mboten saged. Tapi mesti jeruke teko. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Jadi kita menghadap Allah itu Allah wis ngerti apa maksudmu. Ada di situ. Niki berbicara tentang adab tata krama lho Pak ya. Kita berdoa itu harus menemui Allah, menghadap. Kita sholat harus menghadap. Menghadap. Kalau jenengan menghadap, ya iki namanya wong sholat sejatine wis sholat. Untuk yang ketiga, wong iku durung sholat ning sejatine wis sholat. Ini diartikan bertemu. Dia ketika mohon maaf sekali lagi, dia secara dohir orang mandang wong liya jenengan nganggep iku sholat, tapi dhek gak nganggep dhek sholat. Ya iki sejatine dhek wis nek sik bingung ya gen mangan jeruk ae sik ngono. Pun gak kena dipaksa Pak niki Pak. Estu gak kena dipaksa. Tauhid itu mengajarkan bagaimana hati kita untuk meniadakan selain Allah dalam konteks wujud, dalam sifat nafsiyah, dalam konteks kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam, dalam konteks sifat ma'ani dan seterusnya. Artinya dengan cara meniadakan selain Allah di dalam diri kita inilah jenengan akan diseret Allah ning alam kefanaan. Setelah itu muncullah alam musyahadah, dan disitulah alam di mana cahaya makrifat itu enggak pernah mati, enggak pernah wafat, udah menyala terus. Disitulah maksudnya. Jadi kalimat lalapo sholat lah wong awak diisik berbuat faksa dan mungkar. Faksa mungkar yang mana? Makanya harus dipertanyakan. Ini ada dua kacamata. Kacamata syariat begini, kacamata hakikat begini. Terserah jenengan gak gelem mangan sate sebab yo penyakitnya gak salah, darah tinggi. Saya entek sate limo gak apa-apa karena gak punya darah tinggi. Sampai gak mangan yo gak salah, saya makan juga gak salah. Gitu loh bos. Nggih, lanjut. Wonten, tasih wonten ibu Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan nikmat iddat kali imdad. Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatul ijad itu adalah nikmat penciptaane Allah terhadap makhluk lewat Nur Muhammad. Wis.
cara ibarate nikmatul ijad itu sebelum ada niki lho jeruk. Adanya Nur Muhammad wiji jeruk wijine. Itu nikmatul ijad. Sebab dengan wiji ini akan tumbuh pohon. Dengan pohon inilah akan muncul buah. Wis, iku nikmatul ijad. Sekarang pada kita, penciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluk manusia itu namanya nikmatul ijad. Kalau imdad itu kelangsungan kebutuhan pohon ini, kelangsungan kebutuhan sampean iki di dalam perut. Nikmatul imdad itu bayi asupan-asupan dari orang tua. Lahir yang ngono, jenengan dikasih asupan-asupan sampai detik ini sampean iki luwe ono sing dipangan, rezeki lho Pak. Wis dikatakan nikmatul imdad, iku yang bersifat ar-Rahman, kebutuhan jasmani. Tapi satu yang kita lupakan, nikmatul imdad di versi ar-Rahim, nek mau ar-Rahman. Ini yang jarang dibahas. Padahal itu Allah sudah siapkan. Tapi berhubung nyun sewu ya, cangkeme roh sampean kali kula mingkem gak arep laksana gelas Pak ya, ana tutupe, tak wene itu yo gak iso melebu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Mengapa itu ditutup Allah? Mengapa itu dikunci Allah? Karena ayat sebelumnya mengatakan sesungguhnya orang-orang yang ingkar dikasih nasihat tentang dinu tauhid atau tidak tetap layu minun, tidak percaya, akhirnya ditutup. Nikmatul imdad yang sifatnya rohim adalah bil huda wa dinil haq waladi huwa utawi Allah zat yang maha suci iku alladzi kang arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq dan membawa agama yang bertauhid. Pun tujuannya apa? Liyudhirahu, supaya jenengan mendapatkan nikmatul imdad versi ar-Rahim. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh banyak umat, tetap beliau sampaikan. Karena iki wis kontrak politik Allah terhadap setiap rasul untuk menyampaikan la ilaha illa anta, supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Wis nggih niku wau nikmatul imdad versi ar-Rahim sing jarang dibuka. Nggih. Masih ada? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah Allah berikan. Sekali lagi sebelum kami akhiri, tak tunggu WA-ne ya tadi, kalau bulan depan mulai libur ya, biar dapat mixer gitu loh ya. Nggih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.